Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu di Kreator Klub 387. Kali ini saya berada di RT 02 RW 04 Bandungan, Desa Sendang Sari, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Tepatnya saya di sini tuh ada di saluran irigasi yang ada di wilayah Bandungan, yaitu tepatnya di dekat rumah dari saudara Ibu Sari dengan almarhum Bapak Panut, kalau nggak salah seperti itu. Karena di sini saya mau jelaskan bahwa saluran irigasi ini mengalir dari Induk Guntur, melewati Guntur, juga Sawi, hingga Bandungan Sendang Sari, juga sampai ke Karangsari. Tuh, seperti itu. Akan tapi dahulunya ini bentuknya nggak semacam ini, saudara. Bisa Anda lihat kan? Ini dahulunya kayak gini. Dulunya nih waktu saya kecil lewat sini ada berbelok. Cuman di sebelah sini tuh ada pohon aren, akan tapi sekarang udah nggak ada. Dan di dekat pohon aren itu ada sumurnya. Yang jelas sumur itu saya tahu dan saya pun masih ingat bahwa ada benda apa yang ada di dalam sumur tersebut. Akan tapi pada tahun-tahun dahulu itu ada, kalau nggak salah di sini tuh merah delima ataupun wesi aji, apa namanya kurang tahu. Yang jelas wesi kuning dan merah delima. Yang jelas dua pusaka tersebut, benda langka tersebut itu diambil orang, entah itu dipaksa ataupun gimana. Yang jelas saya kurang mengetahui hal tersebut. Akan tapi setelah diambilnya dari merah delima ataupun besi kuning yang ada di tanah sini ataupun yang ada di sumur ini, terjadilah sesuatu yang sangat menakjubkan, yang sangat dahsyat. Bentuk saluran irigasi dari di sini dahulunya nggak seperti ini. Setahu saya dia agak berbelok ke kiri, lalu agak kanan dikit hingga ke sana dulu. Akan tetapi sekarang udah berbeda. Oke, saya menuju ke depan. Nah, di sini ini bisa dibilang bangunan ya udah lama, tapi dulu pernah baru. Karena apa? Dulunya ini setelah diambil benda merah delima ataupun besi kuning itu, terjadilah pergeseran tanah. Karena tuh nek kena cara Jawa nih, longsor sing wanga saluran pedot ataupun segala macam. Yang jelas malih ora kaya mau nih. Dulu sempat air nggak mengalir hingga Sendang Sari ataupun Karangsari, itu mengalami kekeringan, bahkan gagal panen. Dikarenakan apa? Air yang dari induk saluran irigasi yang ada di Guntur tersebut, dia nggak mampu mengalir melewati sini. Karena apa? Sini putus, pedot wangang. Oke, di tahun dulu itu juga sudah pernah dibuatkan sebuah talang hitam. Itu kalau nggak salah dengan tebel 5 mili kalau nggak salah, dengan sepanjang seperti ini. Akan tapi dengan kekuatan air seperti itu, padahal dalam teknis pengerjaan itu sudah dilas dengan cara pengelasan yang mungkin sudah memenuhi standar. Akan tetapi apa kata las? Las hanya pembuatan tangan manusia, masih kalah dengan kekuatan air yang ada. Hingga pada akhirnya terbentuklah perkumpulan ataupun pembahasan yang merumuskan, melibatkan segala dinas terkait yang ada di kota Purworejo, hingga terbentuklah ataupun proyek seperti itu. Dan seperti ini, dari proyek tersebut menghasilkan sebuah bangunan yang mampu melewati air dengan aliran yang sangat deras.
Kan tapi sehubungan dengan ini karena kemarau, ini airnya agak lumayan kecil, tapi tidak apa-apa, yang jelas sawah-sawah yang ada di Bandungan Sendang Sari ini masih bisa merasakan panen. Oke, saya menuju ke depan. Saya jelaskan dulu kurang lebihnya panjang talang beton ini. Ada kalau nggak salah ya 50 ataupun lebih, kalau nggak salah 50 meter ya, hampir 100 mendekati. Kurang lebihnya 80-an meter. Karena apa? Saya di sini nggak bawa meteran, saudara. Oke, ini adalah beton. Dan beton ini kurang lebihnya tuh kan berapa ini? Satu pilan, satu jenggal. Ini kalau nggak salah 25 cm ataupun 22. Dengan sana pun juga sama kan, tapi ini kalau nggak salah ada besinya, saudara. Ini beton. Jadi ini posisinya talang untuk mengalir. Perlu Anda ketahui. Mungkin saya menuju ke depan. Nih, dan di sini ada sebuah bangunan pondasi hingga ke sana sama dengan, kalau nggak salah ini Cekar Ayam, kalau saya nggak salah Cekar Ayam. Dengan kedalaman tuh berapa ya? 8 meter kalau nggak salah. Dulu waktu teman-teman pada kerja di sini. Itu ada berapa Cekar Ayam? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kurang lebihnya 9. Kalau nggak 9 ya 10. Oke. Seperti itu. Padahal ini dulunya beton dengan ketebalan sekian, ini ditarik benang. Oke. Ini lurus, akan tapi banyak yang menggoda di sini saya. Ada yang menjatuhkan benda-benda ke dalam air ataupun tidak apa-apa, saya bersama Gusti Allah. Bukan saya mengusik ketenangan kalian yang ada di sini. Oke, kalianlah tertawa, bikin kegaduhan, bikin suara, tidak apa-apa. Yang jelas di sini saya nggak ada maksud mengganggu kalian semua. Oke, saya tahu kalian tinggalnya di mana, saya tahu. Walaupun hingga bulu kuduk saya merinding seperti ini, saya tidak ada istilah ataupun mengganggu ataupun gimana. Yang jelas saya tahu kalian tinggal di mana. Oke, nih tanah ini ada batu, saudara. Ini. Pondasi dengan sedemikian rupa mampu retak, bahkan tanahnya pun mampu ambles. Nih bisa lihat kan amblesnya berapa dengan renggang seperti ini. Saya tahu. Yang tinggal di sini pun saya juga tahu. Tidak perlu kamu tersenyum ataupun ngece di alammu. Oke, saya dekat. Di sini ada lampu pejik penerangan jalan. Ini saya menuju ke depan, berjalan menuju ke sana. Dan di sini juga ada ilalang yang tumbuh liar di kanan kiri irigasi. Dan di sini juga ditanamlah sebuah bambu. Bambu ini pun juga ada sang penunggunya. Saya nggak mampu menyebutkan siapa saja yang ada di sini. Oke, tidak apa-apa. Yang jelas makhluk-makhluk tadi mampu menimbulkan suara kegaduhan setelah saya liput dengan konten seperti ini. Oke, nih ada juga ganyong di sini. Tadi tanamannya siapa? Ada juga bunga-bunga tanaman. Airnya mengalir. Kan tapi ikan apa ini? Saya tidak tahu. Dia berjalan. Oke. Bisa Anda lihat. Ini adalah serumpun pohon bambu. Nih. Tapi pohonnya kecil-kecil, mungkin baru tumbuh atau maksudnya gimana ini saya tidak tahu. Ini juga pohon awar-awar. Nih, hingga bambunya nih, pohon bambunya hingga sampai ke sini. Oke, ternyata banyak. Di bambunya ada yang kecil, ada yang segitu-segitu. Ini juga ada pohon pisang. Dalam pohon pisang ini, sebelah sana ada juga, itu namanya bambu apa kalau nggak salah ya? Bambu petung. Dengan yang masih kecil-kecil seperti itu. Oke. Biasanya dalam bambu itu biasanya ada penunggu, ada khodamnya, semacam gendruwo, semacam apa. Itu ada kaitannya dengan bambu petuk. Di mana ada bambu petuk, disitulah ada khodamnya. Seperti itu. Maka bambu petuk susah untuk didapatkan, susah untuk dimiliki. Karena apa? Dia walaupun secara mata, secara lahir dia terlihat, jika sang khodam ataupun sang penunggu menutupi kita, kita tidak akan pernah tahu di mana bambu petuk itu berada. Oke, saya sudah sampai ke sini.
ini di sebelah selatan, sebelah kidul. Ini sebelah sana saya bersama motor saya. Dan ini nih, kalau dilihat dari sini hingga sana itu kurang lebihnya mendekati hampir 100 meter kalau nggak salah ya, 80 meter. Di sini juga terlihat bahwa di sini ada sebuah sedetan ataupun apa namanya, uat lah turun desa itu mlaku sikil di aku menuju ke depan. Oke, di sini juga banyak sekali sampah. Entah fungsinya ini baknya dengan bangunan seperti ini apa saya kurang tahu. Hingga ke sana sama ya. Fungsinya apa enggak tahu. Yang jelas bangunan ini udah sangat hebat, sangat kokoh hingga sekarang ini masih mampu ya tetap mampu bertahan daripada talang besi yang tahun-tahun dahulu. Oke. Seperti itu. Saya lihat di sini ada papan nama. Bisa Anda baca. Nih. Bak Talang B.BT 12.A HM.39 plus 00 Dak Talang tahun 2010. Oh, berarti jika ini terbangun di tahun 2010, maka usia bangunan ini bisa dikatakan 10 tahun. Karena apa? Sekarang ini pada tahun 2020. Oke, saya menuju ke atas. Di sini ada juga apa namanya ini, pohon awar-awar. Oke, air mengalir deras semakin tinggi. Jernih pula air Bogowonto di sini mengalir mencukupi masyarakat baik secara pertanian ataupun digunakan sehari-hari. Yang jelas air dari Sungai Bogowonto sangatlah bermanfaat bagi kehidupan di wilayah khususnya di Kecamatan Bener dan sekitarnya. Oke, saya dapat mampu menerangkan bahwa di sini dalam pohon bambu ini banyak sekali makhluknya yang menampakkan diri ataupun nggak mampu ketangkap kamera. Dan juga di atas sana ada juga pohon durian. Tetapi saya tahu betul bahwa yang ada penunggu di sini pun naga, siluman naga juga ada. Berkemungkinan jika siluman naga itu dipindahkan ataupun besi kuning tersebut itu pindah dari sini ataupun merah delima itu pindah dari sini, otomatis kekuatan tanah yang ada di sini akan sirna dengan sendirinya. Bisa dibilang dengan kata lain, runtuh ataupun gugur ataupun pedot dan sekitarnya. Seperti itu. Yang jelas mana ada besi, mana ada pusaka segala macam, jika diambil, dipaksa ataupun sengaja dipindahkan, akan terjadi hal-hal seperti itu. Misalkan dia ada di pekarangan, di peringan, di tebing, dia akan mampu longsor dengan sendiri. Contohnya Talang ini. Oke. Tetap setia di channel Kreator Club 387. Saya akan tetap berpetualang baik di siang hari maupun di malam hari, masih di wilayah Sendang Sari. Karena apa? Banyak misteri-misteri ataupun tempat yang dianggap sakral ataupun angker mistis segala macam. Dengan mitos-mitos tersebut akan mampu saya petualangan seorang diri. Seperti itu. Minta dukungannya baik secara like, komen, subscribe, dan juga share di channelnya Kreator Club 387. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Nusantaraku. Purworejo berirama.